Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar. Ini anak-anak diantaranya ada yang masih dalam perjalanan pulang ya. Ya waktunya terlalu cepat ya. Oke, insya Allah nanti ke depan kita berikan jeda 1 jam supaya nanti anak-anak sudah bisa sampai di rumah masing-masing yang mungkin rumahnya cukup jauh dan nanti kita semuanya bisa belajar bersama-sama dengan lebih nyaman insya Allah ya. Baik, meskipun di perjalanan insya Allah masih bisa mengikuti ya, bisa untuk mendengarkan suara Ustadzah. Ya, barakallah. Nah, hari ini Ustadzah akan menyampaikan sebuah kisah di usia Rasulullah Muhammad SAW ketika itu masih sangat muda, disebutkan di dalam riwayat usia beliau 15 atau 20-an tahun. Jadi pada usia-usia ini memang sangat sedikit sekali riwayat yang menceritakan kisah tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada peristiwa-peristiwa besar yang bisa terekam di dalam sejarah untuk bisa kita ketahui bersama supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jika di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mendengarkan kisah tentang perang Fijar, ya, di mana kalau di bulan Haram, bulan apa saja itu bulan Haram? Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. 4 bulan mulia di mana pada bulan-bulan itu di masa jahiliyah pun orang-orang di masyarakat Arab sana termasuk di Mekah mereka memiliki aturan bahwa pada bulan-bulan haram tersebut tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan. Namun karena sebuah peristiwa ya ada pelanggaran di bulan-bulan haram, maka kemudian akhirnya terjadi sebuah perang di bulan haram juga, kemudian dikenal dengan istilah perang Fijar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sana bahwa ada riwayat yang menyebutkan dia membantu paman-pamannya untuk mengambil anak panah. Ya, ada kemungkinan ini usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di 15-an tahun ya. Kalau ada yang menyebutkan 15 atau 20 mungkin lebih muda dari itu. Nah, hari ini Ustazah akan melanjutkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang masih muda belia. Beliau ini sudah dikenal dengan akhlaknya yang sangat luar biasa mulia, dijuluki oleh masyarakatnya, oleh kaumnya dengan julukan Al-Amin. Siapa yang tahu artinya Al-Amin? Mana? Yang tahu artinya Al-Amin? Ya? Ada yang tahu? Orang yang dapat dipercaya. Masya Allah, dapat dipercaya. Tadi suara siapa itu ya? Ya, dapat dipercaya. Sehingga pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski masih muda, beliau sudah terlibat dengan kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat. Ya, jadi kalau masih anak-anak pun, ya masih mungkin kalau di tempat kita usia-usia balik ataupun tamyiz sudah mulai ada interaksi dengan masyarakat. Siapa di antara anak-anakku yang sudah biasa ikut kerja bakti di lingkungannya, di rumahnya, kompleknya, atau mungkin kerja bakti di masjid? Oh, barakallah. Ya, semuanya ikut ya bersama-sama gotong royong. Ini menjadi salah satu ciri khas masyarakat di Indonesia, gotong royong kerja bakti. Dan tidak hanya bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah dewasa, tapi anak-anak ataupun kemudian anak-anak muda, mereka juga terlibat di sana. Jangan malu untuk terlibat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sejak usianya masih muda, beliau sudah berpartisipasi.
ya sudah ikut terlibat di dalam kegiatan masyarakat, termasuk ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan Hilful Fudul. Namanya apa anak-anak? Hilful Fudul. Ustazah akan tuliskan di sini ya. Peristiwa Hilful Fudul. Nah, nanti anak-anak bisa salin di buku catatannya. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi ya pada saat usia Rasulullah SAW masih muda. Hilful Fudul, ya hilful itu dari artian kata kesepakatan atau perjanjian. Ya, kemudian fudul itu berasal dari arti kata baik. Ya. Jadi sebetulnya ada cerita di balik peristiwa perjanjian Hilful Fudul ini. Ya, jadi peristiwa ini ada kisah. Nah, kisahnya ini yang insya Allah akan Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya. Kisahnya seperti apa? Suatu ketika masyarakat Mekah, ya di masyarakat Mekah itu mereka kan pekerjaannya apa? Berdagang. Ya, mereka berdagang. Ada orang-orang datang dari negeri Yaman, singgah ke Mekah, kemudian melakukan perjalanan ke negeri Syam. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang Mekah yang juga berdagang ke negeri Yaman, ke negeri Syam, Habasyah, ataupun ke daerah-daerah yang lainnya. Nah, suatu ketika ada seorang yang berasal dari negeri Yaman, ya, dari Bani Zabid atau Zubaid. Ya, dari Bani apa anak-anak? Dari Bani Zabid atau Zubaid. Nah, laki-laki ini dia berdagang, membawa barang dagangannya. Kemudian dia bawa, ketika sampai di Mekah, dia melakukan jual beli. Jadi dia jual itu barang-barang yang sudah dibawa. Nah, ternyata di Mekah ada seorang tokoh laki-laki yang bernama Al-Ash bin Wa'il. Namanya siapa? Kita ulangi. Al-Ash bin Wa'il. Nah, Al-Ash bin Wa'il ini merupakan orang yang terkenal dengan keburukannya. Dia ini suka curang, dia ini tidak amanah, dia ini tidak pernah bisa dipercaya. Nah, ternyata ya laki-laki yang berasal dari Bani Zubaid tadi, dia tidak tahu perangai atau sifatnya Al-As bin Wa'il. Sehingga pada saat itu dia melakukan transaksi jual beli dengan Al-As bin Wa'il. Wahai tuan, silahkan beli barangku ini. Barang ini sangat bagus sekali. Kualitasnya bagus, harganya pun cocok. Nah, pada saat terjadi interaksi ini, maka Al-As bin Wa'il, dia merasa bahwa orang asing yang berasal dari Yaman tadi tidak mengetahui bahwa dirinya ini adalah orang yang suka curang. Maka terjadilah kesepakatan. Ya, akhirnya barang itu dijual dengan harga yang disepakati. Pedagang dari Yaman merasa barangnya itu laku, dia senang sekali tentunya. Dia mendapatkan uang untuk kemudian nafkah keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Al-As bin Wa'il mengatakan sesuatu hal yang sungguh tidak pernah disangka oleh laki-laki dari Yaman tadi. Aku sudah menerima barang ini. Ini artinya ini sudah menjadi milikku kan ya. Budak-budakku, silakan dibawa ini semua barang-barangnya. Lalu ya Al-As bin Wa'il membawa begitu saja barang-barang tadi tanpa kemudian membayar. Orang yang dari Yaman tadi mengatakan kepada Al-As bin Wa'il, wahai tuan, kau belum membayarnya. Bukankah kita sudah sepakat untuk melakukan jual beli? Itu tidak gratis. Jangan kau bawa barang-barang itu sebelum kau membayarnya. Nah, ternyata Al-As bin Wa'il tadi dia sama sekali tidak peduli. Dia mengambil barang-barang yang kemudian tadi harusnya dibeli, harusnya dibayar ya. Kemudian dia bawa saja tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Laki-laki yang berasal dari Yaman tadi, dia tidak punya siapa-siapa di Mekah. Dia tidak punya keluarga, dia tidak punya teman, dan tidak punya orang yang bisa melindungi ataupun membantu dirinya.
maka dia pun datang ya menuju orang-orang yang ada di Mekah tadi di sekitar pasarnya ya untuk meminta bantuan. Bahkan dia juga meminta bantuan orang-orang yang berhubungan dengan Al-As bin Wa'il. Tuan, tolonglah aku. Aku sudah melakukan jual beli, transaksi, tapi orang ini tidak mau membayarnya. Tolong bantu aku, Tuan. Nah, ternyata orang-orang yang didatangi untuk dimintai bantuan, mereka berlepas tangan. Maaf, Tuan. Kalau urusannya dengan Al-As bin Wa'il, aku tidak ikut-ikutan deh. Soalnya dia memang terkenal curang. Kasihan sekali ya, laki-laki yang datang dari Yaman tadi. Dia membawa barang dagangan sampai di Mekah, terjadi jual beli, ternyata nggak dibayar. Akhirnya dia pun putus asa. Ya, dia sedih sekali. Barang jualannya, barang dagangannya tidak dibayar. Nah, akhirnya dia kemudian naik ke sebuah bukit, ya namanya Bukit Qubais. Itu ada di dekat Ka'bah begitu ya. Naik di tempat yang agak tinggi, itu tempat di mana biasanya orang-orang Quraisy akan menyampaikan pengumuman, akan menyampaikan suatu berita ya supaya bisa terdengar di seluruh ya wilayah sekitar itu, di sekitar Mekah. Karena dulu nggak ada pengeras suara anak-anak. Nggak ada seperti saat ini ya, kita ada mic atau ada pakai toha, pakai apa lagi suara kita biar bisa keras. Ya, ada alat bantu. Nah, pada saat itu belum ada. Maka untuk supaya orang-orang itu mendengar apa yang kemudian disampaikan, pengumuman yang diberikan, maka dia harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, laki-laki yang berasal dari Yaman tadi, yang telah dizolimi dengan tidak dibayar barang dagangannya, dia naik di atas bukit Abu Qubais. Nah, di sana dia kemudian melantunkan syair. Wahai orang-orang keturunan Fihr. Fihr itu siapa ya anak-anak? Masih ingat nasab Rasulullah? Ya, dia adalah Quraisy. Ya. Keturunan Quraisy dipanggil, orang yang tinggal di Mekah. Apakah kalian adalah orang-orang yang rela melihat orang lain dizalimi? Pendatang asing yang tidak punya keluarga, tidak punya kerabat. Dia mengucapkan syair-syair yang menunjukkan ya bahwa dirinya itu dizalimi dengan tidak dibayar barang dagangannya. Tapi tidak ada yang mau menolong. Sampai ketika syair-syair itu dibuat, dilantunkan, disuarakan dengan sangat nyaring, ada seseorang, ya ini paman Rasulullah, mendengar. Dia adalah Zubair bin Abdul Muttalib. Ya, siapa namanya? Kita ulangi. Zubair bin Abdul Muttalib. Nah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendengar syair-syair yang diucapkan oleh laki-laki dari Yaman tadi yang sudah dizolimin oleh Al-As bin Wa'il. Maka pada saat itu kemudian Zubair bin Abdul Muttalib ini ya menghampiri laki-laki tadi. Zubair ini khawatir juga kalau sampai syair itu ya kemudian tersampaikan ke seluruh penjuru Jazirah Arab, bisa-bisa kota Mekah ini menjadi ternodai. Nanti orang-orang akan takut, mereka akan khawatir dan tidak mau datang ke Mekah. Nah, kalau tidak mau datang ke Mekah, Mekah mau jual beli dengan siapa? Mereka nanti tidak akan bisa melakukan perdagangan. Jadi akhirnya Zubair bin Abdul Muttalib ini menyampaikan kepada para pemuka-pemuka Quraisy. Mereka akhirnya berkumpul dengan beberapa orang pemuka Quraisy dari Bani Hashim, ini keluarga Rasulullah ya, ada dari Bani Muttalib, ada Bani Zuhrah, ada Bani Taim, ya, ada juga dari Bani Adi. Nah, jadi keluarga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulis. Ya, silakan. Yang belum absen, di chat ya, di kolom chat. Nama lengkapnya dan kelas. Ya, barakallah. Nanti Ustazah lihat ya di chatnya. Oke, kita lanjutkan dulu ya.
tadi Zubair bin Abdul Muthalib kemudian laki-laki dari Yaman tadi. Dengan berkumpulnya orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang tadi Ustazah sebutkan dari Bani Hashim, keluarga Rasulullah ya. Ada dari Bani Taim, ini keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ada Bani Zuhroh, Bani Asad ya. Mereka kumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ya, kita ulangi namanya siapa? Abdullah bin Jud'an. Nah, di rumahnya Abdullah bin Jud'an ini, kemudian Rasulullah SAW pun kemudian datang di sana untuk mengikuti perjanjian atau kesepakatan yang akan dilakukan pemuka-pemuka Quraisy. Nah, apa yang kemudian disepakati di sana? Orang-orang pemuka Quraisy yang berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an ini sepakat mereka melakukan perjanjian kesepakatan bahwa mereka akan bahu-membahu melindungi orang yang terzalimi, baik itu orang Mekah ataupun orang dari luar Mekah, termasuk laki-laki dari negeri Yaman tadi, ya, yang terzalimi, dia jual barang dagangan tidak dibayar, ya, tapi tidak dibayar. Maka dari itu, ya, kemudian dari perjanjian ini akhirnya orang dari Yaman tadi ya mendapatkan haknya, yaitu barang-barangnya kemudian dibayarkan oleh Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il tidak bisa berbuat apa-apa karena dia didesak oleh pemuka-pemuka Quraisy. Ya, harus bayar. Kamu sudah membeli barang dagangannya, ya harus dibayar. Bayarnya pakai uang atau barter ya sesuai dengan kesepakatan. Jangan kemudian ingkar, tidak maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah menjadi seorang nabi dan rasul, karena pada saat itu usianya berapa tadi? 15 tahun atau 20 tahun ya dalam riwayat tersebut. Jadi pada tahun itu, pada usia itu beliau belum diangkat nabi dan rasul, tapi sudah digelari Al-Amin. Tapi beliau sudah aktif berpartisipasi di dalam masyarakat. Ya. Nah, ketika Rasulullah sudah diangkat jadi nabi, beliau pernah bersabda, aku dulu pernah ikut dalam pertemuan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ya, di rumah siapa? Abdullah bin Jud'an. Ya, dan aku lebih suka pertemuan tadi ya ketika harus berjuang untuk melindungi orang-orang yang dizalimi, itu lebih disukai Rasulullah dibandingkan dengan unta merah. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa unta merah itu adalah kendaraan yang sangat apa ya? Yang sangat mahal. Ya, bahkan orang yang kaya raya di masa itu pun belum tentu punya unta merah. Mungkin kalau sekarang kita bisa mungkin kita bisa gantikan dengan apa ya unta merah itu? Apakah mobil mewah begitu mungkin ya? Ya, jadi orang kaya pun belum tentu punya mobil mewah gitu ya. Nah, jadi unta merah itu adalah satu kendaraan yang sangat mahal dan langka. Orang yang punya itu pasti orang yang super duper kaya raya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka untuk datang ke pertemuan tadi Hilful Fudul dibandingkan beliau mendapatkan unta merah. Ya, jadi ini sangat berharga sekali bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau melanjutkan perkataannya, andai saja sekarang ini ketika sudah masuk Islam ya, sudah di masa Islam setelah diangkat jadi nabi, kemudian beliau diundang lagi untuk datang ke pertemuan seperti itu, biarpun yang undang itu orang kafir, orang musyrik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Ya, jadi Rasulullah kalau diundang, meskipun yang undang orang kafir, tapi kalau di situ pertemuannya adalah untuk membela orang-orang yang lemah, yang terzalimi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita hidup bertetangga dengan berbagai macam orang. Bahkan kita juga hidup, ya, kalau di Indonesia kan ada banyak agama yang diakui di negara kita ya. Artinya tidak semuanya orang Islam.
ada mungkin yang Nasrani, ada yang mungkin Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Nah, apakah kita kemudian tidak boleh bergaul, tidak boleh bermuamalah dengan mereka, tidak boleh berinteraksi? Nah, ternyata dengan kisah Hilful Fudul tadi, ya, dengan perkataan Rasulullah tadi, kita bisa mengetahui bahwa kita boleh untuk kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, ya, mau agamanya apapun itu, ya, asalkan di situ ada manfaatnya, ya, misalnya sama-sama berjuang tadi untuk apa, membela orang yang terzolimi, untuk melindungi orang yang dianiaya. Misal kalau di tempat kita apa, ada bencana gempa bumi, semua gotong royong membantu, apakah itu muslim ataupun tidak. Nah, kita boleh ikut serta di sana, bermajelis dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, asalkan di situ ada manfaatnya, ya. Tapi kalau sudah di situ soal ibadah, ya, soal apa namanya, ritual keagamaan, nah, kita nggak boleh. Tapi kalau kita berinteraksi biasa seperti halnya masyarakat berinteraksi begitu, ya, bukan dalam hal ibadah, nah itu kita boleh. Tapi kalau sudah dalam hal ibadah, misalnya mengucapkan hari raya orang lain selain orang muslim, boleh enggak anak-anak? Boleh enggak kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari raya apa gitu ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau kita, iya betul, tapi kalau kita bertetangga, misalnya tetangga kita atau mungkin ada saudara kita yang bukan muslim, kita boleh enggak berbagi makanan? Ya, sesama tetangga nih, boleh enggak berbagi makanan? Boleh. Boleh enggak kita membantu dia ketika membangun rumah? Boleh enggak kita kerja bakti bareng-bareng? Boleh. Nah, yang seperti itu boleh. Ya, jadi tidak kaku. Wah, itu kalau kemudian bukan muslim kita nggak mau bicara gitu. Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau dalam hal ibadah kita harus apa namanya? Harus bisa membedakan. Kalau dalam hal ibadah kita tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau kita dalam hal bermuamalah, kita berinteraksi secara sosial, kemudian ada manfaat di dalamnya, seperti Rasulullah SAW tadi, maka kita boleh ikut serta di sana. Gitu ya. Jadi ini membuat kita ya apa namanya? Harus semangat untuk berinteraksi di masyarakat. Apalagi kalau masyarakatnya di situ semua muslim. Yang ada yang kafir atau musyrik saja kita harus berbuat baik dengan tetangga, apalagi ya sesama muslim. Ya. Kemudian kita juga walaupun misalnya masih anak-anak, paling tinggi kelas konuni 4. Konuni 4 usia berapa? 11 atau 12 tahun. Konuni 3 berapa? 10, 11 tahun. Yang konuni 2 usia berapa? 9, konuni 1, 8 tahun. Ya, itu ya anak-anak sudah mulai berlatih untuk bisa ikut, misalnya kalau diajak Abi atau Umi ada pertemuan gitu. Enggak apa-apa. Diajak untuk kerja bakti, ikut. Diajak untuk kegiatan di masjid, mungkin ada kepanitiaan nih, misalnya zakat nih besok ya, pada saat Lebaran, Idul Fitri, atau mungkin sekarang nih bulan Ramadan, anak-anak ikut mengurusi untuk sholat tarawihnya, atau mungkin ada buka bersama di masjid, ya anak-anak terlibat, ya sudah mulai terlibat seperti Rasulullah SAW yang sejak mudanya saja beliau sudah terlibat di dalam masyarakat. Ya, dan ada hal yang menarik juga anak-anak. Tadi tempat diadakan Hilful Fudul atau perjanjian untuk melindungi orang yang dizalimi tadi di rumahnya siapa? Siapa yang masih ingat? Ya, Ustazah akan tuliskan di sini. Kenapa? Siapa di rumahnya siapa? Rumah siapa tadi? Hilful Fudul dilakukan di rumah siapa? Siapa masih ingat namanya? Rumah? Ya. Iya, tadi pada udah ingat banget loh. Nggak ingat ya karena belum ditulis ya. Namanya Abdullah bin Abdullah tadi ya. Iya, Abdullah namanya. Jud'an.
Nah, ini dari Bani Taim ya, Abdullah bin Jud'an. Sudah ditulis? Ya. Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang saat itu ya orang musyrik, orang kafir, bahkan sampai meninggalnya juga tidak masuk Islam, tapi dia ini orangnya sangat baik. Dia suka menjalin silaturahmi, dia itu juga suka bersedekah, dermawan, suka berbagi, suka membantu orang yang membutuhkan, suka menyantuni fakir miskin. Ya, pokoknya dia ini adalah orang yang sangat baik akhlaknya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an itu kan orang yang terkenal orangnya. Dia suka menjalin silaturahmi, dia suka berbagi, dia suka memberi orang-orang miskin. Ya, pokoknya kebaikannya banyak sekali. Ya, apakah dia mendapatkan manfaat dari kebaikannya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia tidak mendapatkan manfaat apapun, ya, sehingga ternyata Abdullah bin Jud'an itu karena dia musyrik, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari kebaikannya, kecuali hanya dibalas di dunia saja. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan. Nah, jadi kita dengan keislaman kita bisa mendapatkan manfaat dengan segala kebaikan kita. Baik, itu ya apa yang bisa Ustazah sampaikan tentang kisah Hilful Fudul. Jangan lupa yang belum presensi silahkan presensi. Ya, baik. Ustazah akan tutup dulu. Nanti setelah ini boleh kita ada sesi tanya jawab ya. Ya, boleh. Kita tutup dulu ya, karena nanti setelah ini akan Zoom-nya akan close ya. Nanti kita buka sebentar untuk tanya jawab. Baik, Ustazah tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.